Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kuku Bagas Permadi dengan NIM 16105110002 angkatan tahun 2016 ingin mempresentasikan hasil penelitian saya yaitu yang berjudul Pengamanan Jaringan Wireless LAN dengan Protokol EAP-TTLS dan Autentikasi MSC version 2 pada Fakultas Ilmu Komputer UPN Veteran Jakarta. Outline yang akan saya bahas yaitu latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup, pembahasan, penelitian terkait, tahapan konfigurasi, tahapan pengujian sistem, analisa keamanan sebelumnya, analisa keamanan yang akan digunakan, analisa cara kerja YAP-TTLS, dan MS version 2, demo aplikasinya, dan yang terakhir kesimpulan dan saran. Beralih ke latar belakang, pada era komunikasi dan informasi seperti yang sekarang ini, pengguna perangkat mobile sering diterapkan dan digunakan. Penggunaan seperti laptop atau notebook dan smartphone yang menggunakan media nirkabel mampu mempermudah dan mempercepat pekerjaan dengan efektif dan efisien. Selain perangkat mobile, juga ada teknologi yang mempermudah pekerjaan manusia, salah satunya adalah jaringan nirkabel atau wireless LAN. Wireless LAN menjadi daya tarik tersendiri bagi penggunanya karena dapat mengakses suatu jaringan komputer atau internet. Wireless LAN sendiri juga dapat dijumpai di tempat-tempat umum seperti kafe, mall, perkantoran, bahkan di kampus. Namun, dengan semua kemudahan teknologi tersebut, muncul sebuah permasalahan dalam keamanan, karena data yang melewati wireless akan sangat mudah untuk dicuri dan dibaca, bahkan dapat dimanipulasi oleh pihak-pihak yang tak bertanggung jawab. Pada umumnya, protokol keamanan WPA terdiri dari dua proses, yaitu dengan autentikasi dan enkripsi dalam jaringan dengan skala yang besar dan trafik tinggi seperti kantor, perusahaan, universitas, atau tempat umum lainnya yang menggunakan wireless LAN. Proses autentikasi merupakan proses yang pertama kali yang dilakukan agar user dapat mengakses suatu jaringan. Oleh karena itu, tidak hanya aman, proses autentikasi juga harus bisa dilakukan secara cepat. Selanjutnya, rumusan masalah. Pada penulisan latar belakang tersebut, penulis dapat menarik sebuah permasalahan yang kemudian diusahakan untuk solusi pemecahan sebagai berikut. Yang pertama yaitu bagaimana cara penerapan protokol IEEE 802.1x EAP yang menangani akses pada jaringan wireless Fakultas Ilmu Komputer UPN Veteran Jakarta. Yang kedua, bagaimana cara metode MSC version 2 mengautentikasi dan mengamankan jaringan wireless Fakultas Ilmu Komputer UPN Veteran Jakarta. Dan yang terakhir, bagaimana penerapan radio server pada jaringan wireless Fakultas Ilmu Komputer UPN Veteran Jakarta. Selanjutnya, ruang lingkup. Ruang lingkup pada penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, implementasi autentikasi hotspot dengan protokol YAP-TTLS pada jaringan wireless Fakultas Ilmu Komputer UPN Veteran Jakarta. Dan yang kedua, protokol AAA yang digunakan menangani proses autentikasi secara terpusat adalah Remote Dial-in User Service atau RADIUS. Dan yang terakhir, informasi pengguna berupa kombinasi username dan password akan disimpan dalam suatu basis data yang terpusat. Selanjutnya pembahasannya yaitu AAA, Radio Server, dan EAP-TTLS. AAA merupakan singkatan dari Authentication, Authorization, dan Accounting. Authentication merupakan proses pengesahan identitas pengguna atau end user untuk mengakses jaringan. Authorization merupakan proses pengecekan wewenang yang dimiliki oleh pelanggan pengguna jaringan komputer. Dan terakhir, accounting merupakan proses penghitungan yang dilakukan oleh sistem yang kemudian melakukan pencatatan sumber daya yang telah dipakai oleh pengguna jaringan komputer nirkabel. Selanjutnya itu Radius Server. Radius adalah sebuah protokol keamanan komputer yang digunakan untuk melakukan autentikasi, otorisasi, dan pendaftaran akun pengguna secara terpusat. Untuk mengakses jaringan Radius kini telah diimplementasikan untuk melakukan autentikasi terhadap akses jaringan secara jarak jauh dengan menggunakan koneksi selain dial-up seperti halnya VPN atau Virtual Private Networking, akses point nirkabel, switch Ethernet, dan perangkat lainnya. Menurut Novrianda, cara pembangunan radio server adalah dengan melakukan beberapa tahapan konfigurasi dari awal, yaitu konfigurasi mikrotik RB951, konfigurasi firewall NAT, konfigurasi access point, hingga konfigurasi hotspot. Maka setelah itu radio server akan terbangun. Selanjutnya yaitu EAP-TTLS atau Extensible Authentication Protocol Tunnel Transport Layer Security. Menurut PEVAng tahun 2008 tentang standar FC,
5281 Extensible Authentication Protocol to Layer Security Authentication Protocol version 0 or EAP-TTLS version 0. EAP-TTLS adalah metode autentikasi dengan cara membuat secure tunneling yang terdiri dari dua langkah. Langkah 1 tujuannya adalah untuk membuat secure tunnel, terowongan keamanan, enkripsi simetris berdasarkan sertifikat digital server yang memungkinkan verifikasi server klien. Sementara langkah kedua memungkinkan server untuk memverifikasi klien identitas dengan metode internal lain melalui terowongan yang dibuat TTLS. Mendukung beberapa protokol untuk autentikasi bagian dalam tersebut seperti EAP MD5, PAP, CHAP, MSCAP, MSCAP version 2, dan lain-lain. Penelitian terkait pada penelitian ini adalah yaitu implementasi FreeRadius pada jaringan hotspot dengan menggunakan MySQL dan EAP-TLS. Pada penerapannya, penggunaan FreeRadius, MySQL, dan EAP-TLS memberikan keamanan yang baik untuk klien melalui proses autentikasi, otorisasi, dan pendaftaran akun secara terpusat dengan fungsi MySQL sebagai database tempat menyimpan username dan password, serta proses autentikasi sertifikat CA yang berfungsi untuk mengamankan koneksi antara klien dan server sehingga tidak ada lagi pengguna internet yang tidak sah. Yang kedua yaitu implementing an AAA radius solution based on EAP. Pada penelitian ini, solusi autentikasi pengguna otoritas dan pembuatan akun dengan menggunakan metode TLS dan TTLS dari protokol autentikasi EAP. Selanjutnya yaitu studi in WPA2 Enterprise Recent Attack. Penerapan penelitian ini membahas tentang serangan yang baru muncul melakukan tes praktis untuk mengevaluasi keamanan WPA2 melalui prototipe implementasi WPA2 atau EAP-TTLS. Dan yang terakhir, simulating the dynamic assignment of IPv4 address in an AAA radius solution based on LDAP and EAP. Penerapan pada penelitian ini, metode autentikasi yang digunakan yaitu Tunnel Transport Layer Security atau TTLS dan Transport Layer Security TLS. Kemudian, pada tahapan konfigurasi, pertama dimulai oleh laptop yang terinstalasi dengan sistem operasi Windows 7 sebagai server, lalu dilanjutkan dengan menginstal FreeRadius 1.17 R002 sebagai radius server. Kemudian konfigurasi default EAP dan inner authentication-nya. Selanjutnya konfigurasi client.conf dan user.conf. Kemudian konfigurasi wireless router. Setelah semua sudah selesai, pengujian sistem dimulai, lalu monitoring proses autentikasi. Berikut merupakan flowchart pengujian sistem, yaitu klien mencoba masuk ke SSID. Pilih SSID. Kemudian ganti menjadi advanced setting atau dengan menambahkan jaringan secara manual. Pilih wireless network properties. Kemudian menyambung ke SSID selasar FIK. Jika ya, masukkan username dan password. Jika username dan password berhasil, maka menghubungkan ke IP 192.168.1.1 yaitu IP access point. Menghubungkan ke SSID selasar FIK, lalu terhubung ke SSID selasar FIK. Selanjutnya, analisa keamanan yang sebelumnya. Analisa keamanan sebelumnya pada keamanan jaringan wireless sebelumnya atau yang digunakan pada wireless LAN selasar FIK bersifat open atau terbuka di mana semua orang dapat mengakses jaringan tanpa harus memasukkan username dan password. Hal ini rentan akan terjadinya penyerangan karena pada penggunaan jaringan wireless, paket data akan tersebar ke udara berupa gelombang radio, sehingga dibutuhkan keamanan pada jaringan wireless LAN pada selasar FIK tersebut. Analisa keamanan yang akan digunakan.
Pada penelitian ini, penulis mengajukan eAPTTLS sebagai pengganti autentikasi pada sisi klien dengan menggunakan kombinasi username dan password. Karena dari segi mobilitas, eAPTTLS mampu membuat pengguna dapat mengakses pada PC, notebook, maupun smartphone agar dapat terkoneksi ke dalam jaringan wireless yang akan digunakan. eAPTTLS memiliki sifat opsional dalam penggunaan sertifikat digital yang artinya bisa dengan menggunakan sertifikat maupun tanpa sertifikat. Selain itu, solusi ini mendukung keamanan jaringan wireless yang memiliki pengguna dalam jumlah besar, karena pada infrastruktur jaringan ini menggunakan model pengamanan three-tier authentication model yang memiliki 3 komponen, antara lainnya suplikan sebagai pengguna jaringan wireless, wireless access point sebagai autentikator, dan radio server sebagai authentication server. Selanjutnya yaitu analisa cara kerja protokol eAPTTLS dan MSCAP version 2. Proses autentikasi pada protokol eAPTTLS MSCAP version 2 yaitu dengan membentuk jalur komunikasi dengan menggunakan Transport Layer Security atau TLS antara pengguna jaringan wireless, wireless access point, dan authentication server atau radio server. Terdapat 2 tahapan di dalamnya. Tahap awal, TTLS membentuk suatu terowongan yang nantinya digunakan sebagai jalur komunikasi. Pada tahap ini, rangkaian pesan EAP dikirim di antara pengguna wireless dan radio server secara terenkripsi. Tahap ini dikatakan selesai bila radio server mengautentikasi ke pengguna jaringan atau klien dan keduanya telah saling menentukan kunci enkripsi untuk jalur TLS dengan menggunakan public key. Setelah tahap pembuatan jalur TLS selesai, tahapan yang terakhir adalah penggunaan jenis EAP yang berbeda untuk mengautentikasi akses ke jaringan dengan menggunakan MSCAP version 2. Pada tahap ini dikatakan berhasil apabila pengguna jaringan klien dan radio server sudah saling mengautentikasi dengan membuktikan kebenaran password yang digunakan dan pertukaran terjadi di dalam terowongan yang terenkripsi oleh jalur TLS. Selanjutnya akan dilakukan video demo aplikasi. Pertama, buka CMD, lalu ketik ipconfig untuk melihat IP address PC-nya. Di sini tertera 192.168.124. Kemudian buka Network and Sharing Center, lalu buka Properties. Lihat IPv4-nya, Properties, ya sudah sesuai. Lalu gateway-nya juga sesuai dengan router IP routernya, kemudian close. Lalu selanjutnya buka Radius, run as administration. Kemudian buka config yaitu edit users, yaitu untuk konfigurasi users. Lalu cari ya di sini yang diedit fix usernya sebagai username, lalu fix password 123 sebagai passwordnya. Kemudian save untuk menyimpan konfigurasi. Selanjutnya yaitu klien konfigurasi. Kemudian cari klien bagian ini. Di sini 192.168.1.1 untuk melihat IP router dengan secret. Di sini tertera radius secret 123. Kemudian /fix untuk SSID-nya. Simpan. Kemudian selanjutnya yaitu konfigurasi EAP-nya. EAP yang digunakan di sini yaitu TTLS. Simpan. Lalu close. Kemudian mengkonfigurasi wireless routernya yaitu dengan masukkan usernya, yaitu user dan passwordnya. Ya, kemudian network dan pilih SSID setting. Saya membuat SSID baru, enable SSID, max client 32, SSID name-nya /fix, kemudian submit. Kemudian security ke SSID 2, authentication tipenya menggunakan WPA atau WPA2 EAP, kemudian IP address PC, authentication server port,
dan autentikasi server secret, submit. Lalu jalankan free radio sampai siap untuk menerima request. Kemudian kita mengarah ke user untuk masuk ke jaringan. Pertama, manual connection yaitu advanced setting, masukkan SSID yaitu salah satu PIC, lalu security type-nya atau keamanannya, lalu change, kemudian pilih security, sudah sesuai diinginkan, kemudian pilih TTLS, lalu pilih opsi ini, matikan identitinya, lalu pilih EAP metodenya yaitu EAP MSCAP version 2, lalu konfigurasi ini tidak perlu diaktifkan, oke. Lalu advanced setting, nyalakan ini, pilih user authentication, lalu save, masukkan user ID yaitu fake user, kemudian passwordnya fake password 123, oke, close. Saatnya mencoba masuk, yaitu fake user, kemudian fake password 123, lalu oke. Ya, sudah terhubung. Di sini sudah terhubung dengan jaringan wireless, dapat termonitor pada free radius, atau kita bisa cek dari access point yaitu SSID 2. Ya, sudah tersambung dengan IP 192.168.125. Kemudian kita cek sudah sesuai dengan IP-nya yaitu 192.168.125. Sekarang kita coba tes akses jaringan dengan membuka browser. Oke, sudah berhasil tersambung dengan jaringan internet. Ya, selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari semua jawaban sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut. 1. Penerapan aplikasi free radius diimplementasikan pada pengamanan jaringan wireless ini sebagai radio saver, yaitu penggunaan AAA authentication, authorization, accounting. Penerapan tersebut mendukung dalam penggunaan protokol EAP TTLS dan MSCAP version 2 pada jaringan wireless. Penerapan pada protokol EAP TTLS, tunnel TLS EAP, dan inner autentikasinya MSCAP version 2 ini dapat digunakan dengan baik serta dapat digunakan dalam menangani proses keamanan autentikasi pada suatu jaringan wireless. Dengan autentikasi user secara terpusat dapat mempermudah administratornya dalam monitoring serta mengatur sumber daya jaringan pada jaringan wireless tersebut. Penerapan keamanan jaringan wireless ini juga mudah diimplementasikan karena menggunakan operation system atau OS yang berupa Windows 7. Kemudian yang terakhir, saran dari penulis untuk pengembangan penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan sistem autentikasi terpusat dengan menggunakan EAP TTLS dan MSCAP version 2 ini, yaitu kinerja protokol EAP TTLS dan MSCAP version 2 ini dipengaruhi oleh spesifikasi hardware yang digunakan, sehingga akan lebih bagus bila PC server memiliki spesifikasi hardware yang tinggi agar dapat menjaga kualitas kinerja. Dan yang kedua, untuk pengembangan berikutnya, untuk proses autentikasi dengan menggunakan EAP TTLS dan MSCAP version 2, ini tidak hanya diterapkan pada jaringan wireless atau nirkabel, namun juga diterapkan pada jaringan LAN. Dari proses penelitian ini, penerapan pada autentikasi user terpusat tergolong sangat mudah karena penerapannya pada operation system atau OS pada Windows 7. Penulis menyarankan bagi yang ingin meneliti lebih dalam lagi untuk menggunakan OS yang lebih bagus seperti Windows Server, Linux, atau OS lainnya. Ya, sekian dari saya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.